Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang perupahan, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya. Sedangkan sistem upah adalah sebuah sistem yang mengatur pemberian upah dari pengusahaan sebagai pemberi kerja kepada karyawannya. Sistem ini dapat mencangkup kebijakan dan strategi penentuan besaran upah, waktu, dan cara pembayarannya. Kebijakan pengupahan berdasarkan peraturan tersebut meliputi 1. Upah minimum 2. Struktur dan skala upah 3. Upah kerja dan lembur 4. Upah tidak termasuk kerja dan tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu 5. Bentuk dan cara pembayaran upah 6. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah-upah dan yang terakhir, upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. 1. Permintaan dan penawaran tenaga kerja. Secara umum, tingkat upah dapat dianalisis dengan hukum permintaan dan penawaran tenaga kerja. Jika penawaran lebih besar daripada permintaannya, tingkat upah pun cenderung turun, begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini, bahwa pekerja adalah orang yang menawarkan jasa untuk bekerja, sedangkan pemberi kerja adalah pihak yang meminta jasa dari pencari kerja. Akibatnya, para pencari kerja rela menerima upah lebih kecil asalkan mereka dapat bekerja. Jenis upah A berdasarkan satuan waktu sesuai dengan namanya. Sistem upah ini ditentukan bersama waktu kerja yang dilakukan. Perhitungan waktu kerja terbagi per jam, harian, dan bulanan. Upah per jam hanya diperuntukkan bagi pekerja atau buruh yang bekerja secara paruh waktu. Pekerja paruh waktu, part-timer, yaitu pekerja yang bekerja kurang dari 8 jam dalam sehari atau kurang dari 40 jam dalam seminggu. Adapun upah yang dibayarkan harus berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh, dan kesepakatan yang dibuat tidak boleh lebih rendah dari formula upah per jam yang telah ditentukan, yaitu sebagai berikut. Upah per jam, upah sebulan atau 126. Adapun perhitungan total upah yang diterima adalah upah yang diterima jam kerja dan upah per jam. 2. Penetapan upah harian. Perhitungan upah harian dilakukan berdasarkan jumlah kehadiran atau jumlah kerja karyawan. Adapun ketentuan perhitungan upah harian adalah sebagai berikut. A. Bagi perusahaan yang menerapkan waktu kerja 6 hari dalam seminggu, upah per hari, upah sebulan atau 25. B. Bagi perusahaan yang menerapkan waktu kerja 5 hari dalam seminggu, upah per hari, upah sebulan atau 21. Jadi perhitungan upah yang diterima adalah hasil kerja dan upah per hari. 3. Penetapan upah bulanan merupakan sistem upah yang paling umum digunakan di Indonesia, baik untuk pekerja atau maupun pekerja kontrak. Upah bulanan adalah upah yang dibayarkan secara rutin setiap bulan dengan besaran yang telah disepakati oleh pekerja dan pengusaha. Berdasarkan satuan hasil, sistem upah satuan hasil adalah sistem upah yang ditentukan berdasarkan hasil atau produksi yang telah dicapai oleh karyawan. Contoh dari sistem ini adalah penulis yang upahnya dibayar berdasarkan jumlah artikel yang diproduksi. Adapun jenis sistem upah yang lain dapat ditemukan dalam kegiatan masyarakat, yaitu sistem upah borongan atau sistem upah yang ditentukan berdasarkan volume yang disepakati oleh pengusaha dan pekerja. Upah borongan dibayarkan secara utuh dan menyeluruh dari awal proyek hingga selesai. Upah borongan banyak diterapkan oleh sektor jasa seperti konstruksi dan industri kreatif. Contoh dari sistem upah di mana pembayaran setelah mencakup semuanya, termasuk sewa alat, kelengkapan, transportasi, dan sebagainya. 3. Kesepakatan pemberi kerja dan penerima kerja. Permintaan dan penawaran tenaga kerja bertemu pada saat wawancara seleksi kerja. Dalam wawancara ini, pemberi kerja dan pencari kerja lazimnya melakukan tawar-menawar tentang jam kerja dan upahnya. Pada umumnya, pekerja di Indonesia memiliki posisi tawar-menawar yang rendah karena sangat melimpahnya penawaran kerja. Bahkan di antaranya bersedia menerima upah di bawah upah minimum provinsi. Ada kalanya pencari kerja memiliki posisi tawar yang tinggi dan mendapatkan tingkat upah
yang tinggi. Hal ini terkait dengan sumber daya unik yang mereka miliki. Jika memiliki keahlian yang jarang dimiliki orang lain, maka bisa menawar dan mendapatkan tingkat upah yang tinggi. Dewan Pengupahan berdasarkan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan adalah lembaga non-struktural yang bersifat tripartit yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional. Dewan Pengupahan Provinsi atau Deprov adalah suatu lembaga non-struktural di tingkat provinsi yang bersifat tripartit. Dewan Pengupahan secara berjenjang. Selanjutnya, Dewan ini memiliki nama Dewan Pengupahan Nasional Dewannas di tingkat pusat. Dewan Pengupahan Provinsi Deprov dibentuk oleh gubernur di tingkat provinsi, dan Dewan Pengupahan Kabupaten Kota DPKap DPK dibentuk oleh Bupati Wali Kota. Depenas bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional. Anggota Depenas terdiri atas pemerintahan organisasi, pengusaha serikat, pekerja serikat, buruh, perguruan tinggi, dan pakar. Deprov memiliki tugas antara lain sebagai berikut: 1. Memberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur dalam rangka penetapan upah minimum provinsi UMP, B. Penetapan upah minimum kabupaten kota UMK dan upah minimum sektoral UMS, serta D. Penetapan sistem pengupahan di tingkat provinsi. 2. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional. C. DPKap DPK memiliki tugas sebagai berikut: 1. Memberikan saran pertimbangan kepada Bupati Wali Kota dalam rangka pengusahaan upah minimum kabupaten UMK dan atau upah minimum sektoral kabupaten kota UMSK, serta B. Penerapan sistem pengupahan di tingkat 5. Upah minimum. Sebelum tahun 2000-an, Indonesia menganut sistem pengupahan berdasarkan kawasan atau regional. Artinya, untuk kawasan yang berbeda, upah minimum yang harus diterima oleh pekerja yang berbeda. Akan tetapi, penentuan upah berdasarkan kawasan ini didasari masih belum cukup mewakili angka biaya hidup yang sebenarnya di tiap daerah. Untuk itu, pemerintahan melakukan perubahan peraturan tentang upah minimum. Aturan upah minimum yang ditetapkan sebagai berikut. A. Upah minimum provinsi. Perhitungan upah minimum provinsi atau UMP didasari oleh kondisi ekonomi dan ketenaga kerjaan, yaitu meliputi tingkat daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan media upah. Penyesuaian upah minimum didasari pada nilai antara batas atas dan batas bawah upah minimum di daerah tersebut. Batas atas yang dimaksud adalah acuan nilai upah minimum tertinggi, dan batas bawah adalah acuan nilai upah minimum terendah. Berdasarkan peraturan pemerintah RI nomor 36 tahun 2021, gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi setiap tahun dengan perhitungan penyesuaian upah minimum dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi. B. Upah minimum kabupaten atau kota. Upah minimum kabupaten atau kota mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah yang bersangkutan. Gubernur dalam penetapan upah minimum kabupaten atau kota harus memenuhi syarat, yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten atau kota yang bersangkutan selama 3 tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi. Kami mengambil contoh jenis upah berdasarkan satuan waktu dalam perhitungan per hari. Maaf Pak, atas nama siapa? Miskari. Miskari. Iya. Bapak sebelumnya pendidikan terakhirnya apa? Saya nggak sekolah ya, SD doang. Oh, SD doang. Iya, tamat. Upah Bapak itu termasuk per hari, jam atau per bulan? Saya kantong, hitung kantongan. Kantong 250. Nah, kami 2 kantong kebagian 200.000. Upah per harinya berapa Pak kalau boleh tahu? Ya, dari dia 6, saya 4. 600, saya 400. Gitu. Semua alat dari dia semua. Oh iya, dari yang punya orang lain. Iya. Yang punya. Kami juga mengambil contoh jenis upah berdasarkan satuan hasil. Namun dikarenakan kami tidak menemukan contoh untuk diwawancarai secara langsung, maka kami mengambil contoh yang bersumber dari internet. Cara upah atau gajian di konveksi itu beda teman-teman dengan banyak perusahaan lainnya. Agak unik. Ini sebagai pengetahuan teman-teman kalau kelak mau buka konveksi. Begini caranya teman-teman. Cara penggajian atau pengupahan di konveksi
jarang dengan sistem gajian per bulan, kecuali di garmen-garmen yang besar. Kenapa konveksi upahnya berdasarkan borongan? Berbeda dengan garmen-garmen besar, konveksi itu biasanya dapat proyek itu tidak konstan. Kadang-kadang bulan ini banyak sekali, lalu bulan depan agak kosong. Jadi sistem pengupahan atau penggajian yang cocok adalah dengan sistem borongan, teman-teman. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan lewat video. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.